Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Rizky Mediana, mahasiswa aktif dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan menyampaikan gagasan terkait BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhadap analisis ancaman terorisme. Senin pada tanggal 21 Maret 2022, BNPT melalui Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Dalam RDP yang bersifat tertutup tersebut terdapat 3 pembahasan topik. Yang pertama ada analisis perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme Indonesia. Yang kedua ada evaluasi kinerja. Yang ketiga ada program prioritas Kedeputian Bidang Penindakan dan Kemampuan. Dalam konferensi pers Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhendra menjelaskan bahwa ancaman terorisme bergerak fluktuatif dalam kurun waktu 2017 sampai 2022. Selama 5 tahun terakhir, tren ancaman terorisme di Indonesia bergerak secara fluktuatif. Sempat meningkat pada tahun 2019, kemudian menurun pada tahun 2020. Dan meningkat lagi pada tahun 2022 berdasarkan laporan GTI tahun 2022. Strategi kesiapan nasional yang sedang diupayakan BNPT diantaranya yang pertama ada pemberdayaan masyarakat, yang kedua ada peningkatan kemampuan aparatur, yang ketiga ada perlindungan dan peningkatan secara sarana dan prasarana, yang keempat ada pengembangan kajian terorisme, dan yang kelima ada pemetaan wilayah rawan paham radikal dan terorisme. Dalam upaya memutus mata rantai radikal terorisme di Indonesia, BNPT melaksanakan program prioritas dari hulu ke hilir. Hal tersebut selaras dengan konsep pentahelik dengan meningkatkan peran masyarakat dan komunitas sehingga tidak sampai meningkatkan ke arah terorisme. Jadi diharapkan pada gelar RDP ada peningkatan sinergitas antara BNPT dan Densus untuk pemetaan jaringan terorisme dengan mengedepankan pendekatan lunak di Indonesia. Kemudian ada analisis kasus. Dari pemaparan RDP dijelaskan bahwa terdapat 3 kajian dalam pembahasan, salah satunya yakni analisa perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa terorisme sudah ada dari lama dan merajalela dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Aksi terorisme ini juga tidak luput dari banyaknya korban akibat dari serangan teror. Dalam penanganan hal yang krusial ini, kerjasama saja dianggap kurang. Dibutuhkan kerjasama antara semua pihak, dan dalam menjalankan kerjasama dibutuhkan ketransparan dan saling membuka catatan dengan melihat apa yang efektif dan tidak efektif guna menangani tindak terorisme ini. Karena pada dasarnya setiap tahun pasti ada tindakan terorisme ini, dan sudah seharusnya ada perubahan pula dalam penanganan terorisme. Tentunya perubahan yang bersifat maju dan menyesuaikan dengan kemajuan dunia sekarang. Dunia yang segala sesuatunya memerlukan digitalisme, dan hal tersebut harus bisa menyesuaikan dengan tindakan radikalisme ini. Kita yang merupakan bangsa setanah air patut untuk memberi dukungan ekstra kepada lembaga-lembaga yang ada di garis depan yang masih mengejar perubahan terkait penyebaran terorisme dan radikalisme di Indonesia. Seperti tadi disebutkan bahwa BNPT sudah memutuskan upaya dan strategi dalam kesiapan nasional untuk memutus mata rantai radikal terorisme di Indonesia. Kita harus mensupport, memberi dukungan, memberi arahan, memberi
positive vibe kepada pemerintah atau mendukung pemerintah dalam menjalankan upayanya tersebut. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi milenial bisa membentengi diri serta menjaga lingkungan sekitar dari bibit-bibit radikal terorisme ini. Dimulai dari diri kita, kemudian keluarga, kemudian lingkungan, dan hal tersebut bisa memberi dampak pada perubahan bangsa maupun negara kita. Beberapa upaya yang bisa kita terapkan dalam penanggulangan radikal dan terorisme ini. Yang pertama ada memperkuat iman, tentunya dengan aliran yang tidak sesat atau dianggap umum bagi masyarakat. Jika kita kuat imam tapi ajarannya aneh atau kurang umum di mata masyarakat, itu perlu dipertanyakan apakah aliran tersebut sesat atau malah menyesatkan. Dan itu semua berawal dari kita sendiri, harus bisa membentengi dengan iman, dengan kekuatan iman kita, percaya akan Tuhan kita, tentang ajaran yang kita anut, dan tentunya harus tidak sesat. Yang kedua ada pandai-pandai bermain dalam media sosial. Ini terkait penyebaran berita hoax terkait keagamaan, dan kita dituntut harus selektif dalam menerima berita. Jangan mudah percaya, dan kita sudah di era modern, telusuri dulu, jangan asal percaya dan jangan asal disebarluaskan. Itu akan berdampak bagi lingkungan sekitar dan tentunya bagi diri kita sendiri. Maka dari itu penting juga kita sebagai generasi milenial untuk giat membaca agar tidak termakan berita hoax ini. Yang ketiga ada aktif dalam berorganisasi. Yang dimaksud di sini aktif dalam berorganisasi yang sehat, yang bisa memberikan energi positif dan produktif bagi diri kita sendiri dan bermanfaat, dan tentunya bermanfaat bagi lingkungan luar, yang bisa memberikan dampaknya, yang bisa menyalurkan tenaga atau kegiatannya kepada lingkungan sekitar. Berbaur dengan orang lain juga bisa membuat mindset kita terbuka, karena ada beberapa pendapat dari beberapa rekan yang berbeda, itu juga mempengaruhi pikiran kita untuk lebih terbuka, bahwa banyak pendapat yang sama-sama benar tapi penyampaiannya yang berbeda, dan kita harus pandai-pandai selektif dalam menerima pendapat dari orang lain. Belum tentu pendapat yang banyak diikuti atau disepakati oleh banyak orang tersebut benar, atau bisa dikatakan di jalan yang lurus. Bisa jadi ada penyelundupan, unsur-unsur radikalisme atau pencucian terkait ilmu-ilmu agama atau yang lainnya. Dan sebagai generasi milenial, kita harus pandai berorganisasi, pandai dalam memilah-milih teman agar tidak terjerumus dalam lubang kesesatan, yaitu radikal dan terorisme. Jadi ada beberapa upaya untuk membentengi diri dari paham radikal dan terorisme, dan generasi milenial harus dituntut aktif, cermat, dan kritis terkait penyebaran bibit radikal ini. Dan radikal terorisme ini sangat berbahaya, jangan dianggap remeh. Oleh karena itu perlunya penjagaan diri terlebih dahulu, kemudian lingkungan sekitar, dan kemudian akan berdampak pada bangsa kita dan akan memberikan dukungan kepada aparat terdepan dalam penyelesaian atau penanggulangan radikal terorisme. Sekian analisis terkait BNPT terhadap ancaman terorisme. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.